Wang Fei tidak tidur di tengah malam. Diam-diam pergi ke dapur untuk memasak. Tanpa diduga, aroma harum itu menarik perhatian sang pangeran. Sang pangeran yang menderita anoreksia sudah 5 hari tidak makan. Dia juga merasa penasaran dengan aroma menggoda ini. Namun saat dia membuka pintu dapur, dia terkejut melihat yang sedang memasak adalah Wang Fei, istrinya yang baru saja menikah. Karena Wang Fei baru saja menikah, dia ditempatkan di halaman samping. Sehingga dia benar-benar tidak tahu bahwa orang di depannya adalah suaminya. Dia hanya mengira bahwa orang itu sama seperti dirinya, lapar tengah malam dan mencari sesuatu. Dengan perasaan simpati, sang permaisuri bertanya apakah sang pangeran ingin minum. Namun sang pangeran berpura-pura menolak dengan dingin. Namun sang permaisuri yakin tidak ada yang bisa menahan godaan makanan lezat. Karena itu dia dengan sengaja membawa semangkuk nasi goreng ke depan sang pangeran. Dan dengan lembut mengibaskan makanan di tangannya. Aroma makanan yang lezat tercium harum. Seketika membuat sang pangeran sampai menelan ludah. Apakah kau juga ingin? Melihat sang pangeran masih berkeras, sang putri juga tidak ingin membongkarnya. Maka dengan sengaja membiarkannya memegang mangkuk. Ia sendiri berbalik mengambil sumpit. Namun hanya dalam sekali berbalik, pangeran sudah menghabiskan sepiring nasi goreng. Tidak mungkin, saya baru saja mengambil sumpit. Kamu sudah selesai makan. Sudah berapa hari kamu tidak makan? 5 hari. Pangeran kalian ini keterlaluan sekali. Makanan saja tidak dibiarkan cukup. Ternyata, tidak berperasaan, tidak setia, dan dingin adalah standar seorang pria. Tidak mungkin, sudah 5 hari tidak makan. Kamu jangan-jangan kena anoreksia. Orang seperti dia yang tidak pernah bekerja dan tidak tahu soal makanan bisa kena anoreksia? Tidak apa-apa. Cuma anoreksia saja. Aku hanya perlu sedikit bantuan. Pasti kamu makan dengan lahap. Dengan nafsu makan yang baik, bisa makan gajah utuh. Jika kau memang memiliki kemampuan seperti itu, mengapa harus bersembunyi di pavilion sebagai selir? Jadi bagaimana jika aku selir? Apakah kau tahu apa hal paling membahagiakan bagi seorang wanita yang sudah menikah? Yaitu ketika suaminya tidak di rumah, dan setiap bulan mendapat uang jajan. Bukankah hidupku di pavilion seperti itulah? Ya, begitulah. Bagaimana dengan anoreksia MU? Maukah kau membantuku? Kau bisa membantuku. Tentu saja. Tapi kau perlu membayar sedikit harga. Baiklah, kau zombie. Perilaku terus-menerus seperti ini. Sepertinya aku benar meninggalkanmu di pavilion lain. Bagaimana? Apa kau ingin aku membantumu? Katakanlah, berapa uang yang kau inginkan? Tentu saja uang perak yang berkilauan. Hanya uang perak. Kalau tidak, jangan-jangan kau ingin gratis? Itu tidak boleh. Aku, Jiang Xiao-Xiao, memiliki prinsip keadilan. Pertama adalah uang. Kedua adalah uang. Ketiga tetap uang. Giok ini sangat berharga. Benarkah? Hadiah dari pangeran? Besok, jam segini, kau datang ke sini untuk mengambil makanan khususmu. Pastikan kamu nanti makan enak-enak. Pangeran. Pangeran, dia adalah suamiku. Pangeran. Mencariku? Ah, iya. Bisa tidak berbicara tanpa terengah-engah? Aku kira itu suamiku yang sudah mati dan belum pernah kutemui. Oh, benar. Kau adalah dari istana. Oh. Penjaga. Bahkan seorang penjaga saja berpakaian sangat bagus. Terlihatnya istana ini memang kaya raya. Ayo pergi. Kau. Besok kita bertemu lagi. Nona, pangeran bertemu dengan monster jelek itu lagi tadi malam. Kaki hina itu masih tidak tenang meskipun dikurung di halaman. Bahkan masih berencana menggoda 2 orang. Lihat saja apa yang akan saya lakukan. Kamu berusaha.
Hawthorne, Rapeseed, dan Prunplum adalah milik gadis itu. Bajingan, tidak lihat jalan, ya? Nona Su, maafkan aku. Ah, kau berani mencuri barang perak Nona ini? Wah, Nona Su, ini semua milik Nona. Lihatlah ke atas. Kamu menulis nama nyonya kalian. Seorang selir. Dari mana uang peraknya? Pasti kamu, anak kecil ini, yang mencurinya. Aduh, nyonya kami baru saja kehilangan 20 tael perak ketika keluar. Tidak boleh, kamu tidak bisa mengambilnya. Semua ini milik nyonya kami. Mencuri pakaian nyonya kami dan tidak mengakuinya. Itu pantas. Dari mana datang gadis cantik ini? Matanya cerah, giginya putih, cantik sejak lahir. Benar-benar suka melihatnya. Nona Su jelas sedang menggoda Xiao Men. Itu benar-benar mata bulat milik orang lain. Xiao Men di mana? Di depan pintu tenda. Yuko memang putri kami. Masih bohong juga. Lihat saja, aku akan memukul mulutmu. Kau mau apa? Yuan-Yuan ini gadis yang tidak bersih tangannya. Aku akan memberimu pelajaran. Sama-sama perempuan. Kamu bisa melakukan hal sekejam ini? Tidak. Kamu juga takut, kan? Lalu kenapa waktu kamu pukul Xiao Man, kamu tidak terpikirkan? Dia juga manusia. Dia juga bisa merasa sakit. Tunggu sebentar, aku akan cari sepupu dulu. Aku akan minta sepupu cerai darimu. Pria itu datang. Adik, tahukah kamu ada 3 jenis orang yang paling tidak bisa dipercaya di dunia ini? Yang pertama adalah pria. Yang kedua adalah pria. Yang ketiga juga pria. Penyebar fitnah, monster jelek. Kamu bicara sembarangan. Kamu tunggu saja diusir dari istana. Mulutmu yang tajam akan membuatmu dihukum. Tidak bisa, harus memanggil permaisuri. Mencampuri urusan permaisuri itu tidak baik. Nona Su dipukul. Kaki jalang, berani kamu memukulku. Berhenti. Bibi. Perempuan hina ini. Dia memukulku, lihat wajahku, bengkak karena dipukulnya. Seluruh istana sedang khawatir karena pangeran menderita anoreksia. Dan kau, sebagai putri pangeran, masih punya waktu untuk berbuat onar di sini? Tidakkah kau tahu berapa hari pangeran tidak makan? Aku peduli apa dia makan atau tidak. Kau bilang apa? Tidak ada apa-apa. Sebagai seorang putri, kamu tidak tahu etika. Bertindak kasar. Sekarang saya harus mengalahkan orang. Menurutku putri ini tidak ingin menjadi seorang putri lagi. Ternyata di istana, kamu tidak bisa mengalahkan orang begitu saja. Lalu ada apa dengan wajah gadis ini? Apakah itu membengkak dengan sendirinya? Bibi, tangan dan kaki gadis ini kotor dan perlu dipukul. Nona Su selalu berbicara kotor. Bahkan berusaha membenarkan diri dengan kata-kata licik. Kamu perempuan hina. Sekarang tidak hanya berbicara kotor, tapi juga merendahkan atasan. Jangan lupa, aku ini seorang permaisuri. Permaisuri ini dinikahkan oleh pangeran dengan cara sah. Yang mulia permaisuri benar. Siapa yang menuduh, dialah yang harus membuktikan. Karena Nona Su mengatakan uang itu diambil oleh Xiao Man. Maka tolong tunjukkan buktinya. Jika tidak, itu adalah pencemaran nama baik. Pergi, kita. Kembali ke paviliun. Berhenti. Apakah engkau masih menganggapku sebagai permaisuri agung? Mataku tidak buta. Tentu saja kau ada di mataku. Apakah kau berbicara seperti itu? Kau bertemu denganku tanpa memberi hormat, tanpa berlutut. Tidak menghormati orang yang lebih tua. Tidak menghormati orang tua. Kau sudah melakukan 7 dosa besar. Berapa usia permaisuri agung tahun ini? Sudah 50?
Bicaramu seperti mumi yang hidup beratus tahun. Tidak, mumi yang hidup beratus tahun pun tidak sekeras kepala seperti kamu. Keras kepala. 7 dosa pertama. Tahukah kamu bahwa 7 dosa pertama itu semuanya menargetkan perempuan? Menindas perempuan. Sebagai perempuan, kau malah mendukung omong kosong ini? Saya rasa aturan-aturan rusak ini seharusnya sudah lama diubah. Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata yang sangat tidak sopan seperti itu? Apakah itu sudah sangat tidak sopan? Kalau begitu, saya rasa kamu benar-benar terlalu dangkal. Matahari ini cukup menyengat. Hati-hati, nanti kulitmu terbakar. Kamu wanita yang tidak tahu aturan dan tidak beradab. Berani keluar dari istana. Ya. Aku pernah meminta pangeran untuk menikahimu. Bibi keempat. Para pengawal yang dikirim oleh permaisuri. Semuanya telah diusir oleh permaisuri. Jiang Xi mengatakan bahwa dia adalah permaisuri yang dinikahi pangeran secara resmi. Kita tidak berhak mengusirnya. Tidak masuk akal. Di mana perempuan jalang itu sekarang? Pergi ke dapur. Zombie dinasti Tang, kau berani melawan perintahku? Apakah kau masih menganggapku sebagai permaisuri di matamu? Perintah apa? Mengusirku dari istana pangeran? Aku dan pangeran telah resmi menikah di hadapan Tuhan. Mau usir saya? Silakan, bawa kemari Hilishu. Kamu tidak punya Hilishu. Jangan buang-buang waktuku. Saya sedang sibuk sekarang. Kamu sedang sibuk melakukan ini? Makanan babi, makanannya anjing. Makanan babi, makanan anjing. Ini adalah resep terbaik untuk mengobati anoreksia. Berhentilah berpura-pura bodoh di sini. Dengan kemampuanmu, kau ingin mengobati anoreksia. Siapa yang bisa kau obati anoreksianya? Aku. Pembantu kecil ini menderita anoreksia seperti pangeran. Lihat. Pembantu kecil, bagaimana buburnya? Rasanya enak. Masih ada? Seharusnya ada. Sekarang sudah habis. Keduanya menjatuhkannya. Dia tidak tahu King Er adalah sang pangeran. Jiang baru saja menikah dengan keluarga pangeran dan langsung dibuang ke rumah terpisah. Dia belum pernah bertemu sepupu. Kelakuan keluarga Jiang sangat kasar. Sungguh tidak pantas untuk King Er. King Er adalah milik pangeran. Dia tidak tahu. Kakak sepupu adalah pangeran. Itu sama sekali tidak boleh sampai dia tahu. Agar dia tidak punya pikiran jahat. Bisakah bubur ini dibuat satu porsi lagi? Apakah kau ingin aku membuatnya untuk pangeran? Bisa saja. Mohonlah padaku. Berani sekali kau berbicara denganku seperti itu? Yang mulia permaisuri, apakah ini sikap untuk memohon? Kurasa kalian memang tidak begitu menginginkannya. Kalau begitu, lupakan saja. Lihat saja apa yang telah kalian perbuat. Ibumu. Bagaimana kamu memperlakukan keluarga Jiang? Saya tidak peduli, tapi kamu tidak seharusnya merusak kesempatan ini. Saya memang orang hina ini. Saya harus mengusirnya sebelum dia tahu sepupu saya adalah seorang pangeran. Nona, orangnya sudah dibawa. Apa yang perlu dikatakan? Xiao Cui sudah memberitahumu. Iya, Nona Xiao Cui sudah menjelaskan semuanya dengan jelas kepada saya. Baik. Kalau begitu, kita ikuti rencana. Selama kau bersikeras bahwa kau masih bertemu dengannya,
Aku pasti akan membantumu agar tidak terjadi apa-apa. Nona Su, tenang saja. Saya pasti akan menyelesaikan tugas ini. Pergilah. Setelah semuanya selesai, aku akan sangat sedih. Terima kasih, Nona Su, terima kasih. Binatang. Bukan hanya akan kuusir kau dari istana, tapi juga akan kuhancurkan nama baikmu. Nanti kita akan mengajak Bibi untuk pergi bersama. Bibi, aku tahu ini sudah malam dan seharusnya aku tidak mengganggumu. Tapi karena saya sudah melihat hal ini, saya tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Nyonya, saya melihat dengan mata kepala sendiri, permaisuri masuk dapur bersama pria itu. Orang-orang di rumah ini bilang, ini bukan pertama kalinya mereka bertemu diam-diam di dapur tengah malam. Sungguh keterlaluan. Berani melakukan hal kotor dan jahat seperti ini di kediaman kerajaan. Hari ini saya tidak akan membiarkan perempuan rendah itu lolos. Hehehe. Siapa kau? Tentu saja aku orang yang akan memanjakan wanita kecil ini. Aduh. Tidak pantas. Tidak pantas. Wanita murahan. Kali ini kau sudah mati. Jangan ikut masuk. Bagaimana ini? Ada begitu banyak orang, aku tidak menyiapkan banyak makanan seperti ini. Kenapa hanya kamu sendiri? Nona Su berharap ada berapa orang? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Apa maksud Nona Su dengan mengatakan tidak mungkin? Kau jelas-jelas di sini berselingkuh dengan pria. Pria? Dari mana? Tidak perlu banyak bicara dengan pria itu. Carikan untukku. Sekarang ini, Yang Mulia Putri masih ingin berkeras kepala. Dia benar-benar berselingkuh dengan pria itu. Bagaimana bisa ada wanita yang setidak tahu malunya itu? Perempuan murahan. Kamu zombie. Kamu bahkan bisa melakukan perbuatan yang sangat tidak bermoral seperti itu. Sekejap, saya akan pergi dan menangkap selingkuhanmu sendiri. Tunggu sebentar, Nona Su. Jika terbukti orang itu adalah selingkuhan saya, maka saya akan membiarkanmu melakukan apa saja. Tapi jika bukan, kamu bilang saya hanya akan memberikan hukuman kecil padamu. Bagaimana? Kamu pasti kalah. Sekarang apa yang bisa dikatakan oleh permaisuri? Sebagai permaisuri, kamu melakukan hal yang sangat memalukan dan merusak moral. Panggil orang. Seret si wanita jalang ini dan bunuh dia. Apakah kalian tidak penasaran seperti apa bentuk pria pengkhianat itu? Bagaimana seorang wanita bisa mengatakan hal seperti itu? Benar-benar tidak tahu malu. Putar mereka agar mereka bisa melihatnya. Zombie, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah ini selingkuhan yang kalian cari? Ayo, kekasihku, katakan kepada mereka. Bagaimana aku dan kamu berselingkuh di dapur ini? Hehehe, tentu saja aku datang untuk menyayangi nyonya kecil. Hah? Hahaha. Kalau begitu biarkan aku merawatmu dengan baik. Hahaha. Nenek Hi, apakah kamu sedang menggoda aku? Saya yang tidak tahu diri. Kamu pantas mendapatkannya. Kau brengsek. Menjaga orang sepertimu hanya akan merusak wanita lain. Lebih baik diperkosa saja. Hahaha. Hah, aku diam saja. Tidak apa-apa, kan? Masih baik-baik saja. Kau ingin bagaimana menghukumnya? Aku akan membantumu. Tidak perlu. Aku menyimpannya karena masih ada kegunaan lain.
Maafkan aku. Nona Su, hamba sungguh tidak berani melanggar perintah pangeran. Ya, ya. Nona Su mendukungku. Ya, ya. Dia menyuruhku datang untuk menghentikan sang putri Pro Taiwan. Ingin menghancurkan nafsu sang putri. Pelayan anjing, kamu sedang bicara apa? Yimu, aku difitnah. Tidak bisa melakukan hal seperti ini. Tidak berguna. Pasti mereka yang bersatu, pasangan tak berguna itu, mencoba menjebakku. Diam. Ini terlalu tidak masuk akal. Tunggu sebentar. Nona Su sepertinya lupa sesuatu. Karena sudah terbukti bahwa orang ini bukan suami gelap saya. Maka sesuai dengan taruhan, saya yang menang. Nona Su seharusnya diseret keluar untuk dihukum. Sekejap, tolong aku. Kau dan aku berjudi atas kemauan sendiri. Maka aku akan menerima kekalahan. Bagaimana jangan-jangan Nona Su? Panggil seseorang. Sian-sian, berani sekali kau. Perintah Putri Mahkota. Tidak berani tidak menurut. Membawa dia pergi, itu apaan? Permaisuri yang dikurung di rumah terpisah. Selamanya tidak mati, selir. Raja Bai, Raja Bai. 38A. Ah. Suheng, apakah kamu pikir dengan menggunakan cara kotor seperti ini bisa menghancurkan kesucian seorang wanita? Namun kesucian dan kehormatan pada dasarnya adalah rasa hormat terhadap wanita. Sebagai seorang wanita, kamu tidak hanya tidak merasa malu, malah justru membantu orang jahat. Kamu tidak hanya bodoh, tapi juga jahat sampai ke tulang. Ah. Ini adalah putri besar keluarga Jiang yang tidak berguna dan pemalas seperti yang disebutkan oleh ibu? Tante, minumlah obatnya. Tante, pergi. Su, aku dengar kamu sedang sakit. Guru, kenapa Anda datang? Jaga pintunya. Bagaimana bisa jadi begini? Ini karena aku tidak sengaja menghalangi jalan wanita jahat itu. Aku mengajari kamu semua keahlian memasak. Agar kau diakui sebagai kerabat jauh Permaisuri Hui. Agar dengan segala cara kau bisa masuk ke dalam kerajaan pangeran. Agar kau segera menduduki posisi sebagai putri pangeran. Bukan untuk membuatmu bertengkar dengan orang yang tidak pantas. Tapi dengan adanya perempuan jalang itu, pangeran sama sekali tidak akan menikahiku. Ini sangat mudah. Siapapun yang menghalangi jalanmu, kamu harus cari cara untuk mengusirnya. Pria di dunia ini. Siapa yang bisa menghindar dari dua kata, makan dan nafsu? Makanan di dunia ini bisa memberi kehidupan, tapi juga bisa menyakiti. Ikuti apa yang aku katakan, maka Ratu Ki itu. Meskipun tidak mati, dia akan diusir dari istana. Tuan Guru tetap menyayangiku. Tuan Guru Jiang, mie daging sapi rebus sudah selesai. Kau lapar? Aku sudah 2 hari tidak makan. Ah, gadis malang. Kalau begitu, ini untukmu. Terima kasih, Yang Mulia Putri. Bukankah kau suka memasak untuk pangeran? Aku akan memenuhinya. Antarkanlah mie ini kepada pangeran. Katakanlah bahwa ini kiriman dari Permaisuri. Baik.
Pangeran dan permaisuri menyuruh hamba mengantarkan makanan untukmu. Permaisuri, mengapa dia mengirimi makanan untukku? Permaisuri melihat pangeran bekerja keras siang dan malam. Aku sengaja membuat makanan ringan untuk malam hari. Biar hamba antarkan padamu. Harum sekali. Aku ingin sekali mencicipinya. Taruh saja di sini. Yang mulia, yang mulia, yang mulia, cepat panggil dokter. Yang mulia, yang mulia. Tidak baik, Nona. Semua orang, tidak baik. Coba gunakan masker jahe buatan terbaru saya. Nona, tidak baik. Saya keracunan lagi. Tidak mungkin, saya baru beberapa hari jadi selir, sudah mau jadi janda. TCH, Nona, jangan bicara sembarangan. Jika pangeran sampai terjadi apa-apa, kami tidak bisa hidup tanpa dia. Apa? Di sini masih ada kebiasaan penguburan bersama? Bukan begitu juga. Maksudku, yang mulia adalah tiang penyangga dari rumah kerajaan. Kalau dia benar-benar tiada, bagaimana kami bisa hidup? Xiaonan, dengarkan aku. Pria itu tidak bisa diandalkan. Kami wanita harus bergantung pada diri sendiri. Kalau dia tidak ada, langit tidak akan runtuh. Ayo, duduk, coba ini. Ini masker jaing yang terbaru yang saya kembangkan. Kalian di sini tidak ada produk seperti ini. Oke, coba. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi pada pangeran? Ampun, permaisuri. Ampun, permaisuri. Itu putri mahkota. Putri mahkota yang menyuruhku mengantarkan makanan kepada pangeran. Ampun, permaisuri. Wanita ini, hatinya sungguh kejam. Bawalah ayahmu yang berdosa itu kemari. Bibi, aku akan pergi membawanya sendiri. Pedang, kali ini kamu pasti mati. Saya rasa Nona Su dihukum terlalu ringan waktu itu. Sudah berapa lama ini? Kamu datang lagi mengacau. Kamu. Saya tidak akan berdebat denganmu. Bagaimanapun, kematian sudah di depan mata. Kamu bingung? Kenapa tidak? Cepat tangkap zombie bajingan itu. Kalian. Dengan alasan apa kalian menangkap orang? Ada apa dengan anak muda ini? Ada apa dengannya? Tentu saja dia melakukan kejahatan. Tidak mungkin. Aku tahu anakku, Xiao Jun, memang banyak kekurangan. Dia hanya sedikit malas, sedikit bodoh, dan sedikit nakal. Masih agak kurang sopan. Tapi, bagaimanapun juga, dia adalah pangeran. Dan ini adalah permaisuri yang dia perjuangkan. Kalian tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Selama saya ada, kalian harus pergi. Saya akan menyelamatkan sehelai rambut kecil dari Xiao Jie. Tidak perlu bicara lebih banyak dengannya. Bawa pergi, bawa pelacur ini bersama kalian. Xiao Jie. Bapak yang bersalah sudah datang. Bibi, aku telah membawa perempuan jalang dari pavilion itu. Prajurit, apakah kau tahu kesalahanmu? Tidak tahu. Tidak tahu kau menyimpan niat jahat. Meracuni dan hendak membunuh pangeran. Tidak dapat dimaafkan. Sudah bertahun-tahun meracuni saya masuk ke istana. Bahkan belum pernah melihat penampilan pangeran. Bagaimana bisa meracuni dia? Benar-benar tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Bawa orang itu ke sini. Permaisuri, ampun. Sepertinya ini memang konspirasi untuk menjebak saya. Permaisuri, ini adalah kue yang diperintahkan putri untuk kusampaikan. Aku tidak tahu kalau dia akan meracuninya. Permaisuri, ampun. Permaisuri, ampun. Aku melihat sendiri putri menambahkan sesuatu ke kue itu. Aku juga melihatnya. Ya, aku juga melihatnya. Kami sekeluarga terbang.
Ternyata ketika orang tidak bisa berbicara, mereka benar-benar bisa tertawa. Kamu menggunakan siang-siang untuk meracuni dan mengkhianati pangeran. Masih belum mengaku. Tolong bantu carikan obat untuk nyonya kami. Dia sudah demam selama 3 hari. Ini adalah upah dari kerja kerasmu. Kalian terlalu memandang tinggi padaku. Sejak aku menikah masuk ke rumah bangsawan, aku tak cukup makan, tak cukup berpakaian hangat. Di musim dingin yang sangat dingin, bahkan tak ada arang untuk pemanas. Saat sakit, aku harus membayar uang ekstra untuk seorang dokter. Saat tak punya uang, aku hanya bisa makan sayuran liar untuk bertahan hidup. Dalam keadaan seperti ini, siapa yang bisa kupakai? Seluruh rumah bangsawan. Hanya si Onan dan aku yang saling mengandalkan. Kalian merencanakan ini semua dengan sangat cermat. Tujuan kalian sebenarnya ingin menceraikanku? Atau menuduhku membunuh suami sendiri? Kenapa kalian semua diam? Cepatlah, beri aku kepastian. Licik dan pandai bicara. Bibi, jangan dengarkan omong kosong perempuan jalan ini. Kamu kan tahu dia suka memutarbalikkan fakta, menurutku. Untuk menghadapi orang seperti ini, harus menggunakan hukuman. Hukum yang berat harus diberikan. Nona dari keluarga saya tidak bersalah. Dia tidak berencana untuk membunuh pangeran. Mohon perhatikan, permaisuri. Ada hukuman. Jangan sakiti nona saya. Tolong, tuanku. Saya bersedia turun dari kuda dan menerima hukuman untuk nona saya. Apa? Ini lagi kesalahan keluarga Su. Apa yang tidak bisa dibela? Nona Su terus-menerus menekan saya. Hanya karena seorang pria, kan? Katakan saja kalau kamu ingin aku memberikannya padamu. Tapi apakah kamu pikir posisi permaisuri di dalam tembok tinggi ini adalah pekerjaan yang menyenangkan? Jika bibir hilang, gigi akan terasa dingin. Apa yang aku alami hari ini adalah apa yang akan dialami Nona Su besok. Berani sekali kamu, masih saja berbicara dengan kata-kata menakutkan. Kalau kamu diam, aku hampir melupakanmu. Kamu ini orang bodoh yang tak bisa berubah. Kau yang sudah lama berada di istana. Nona Su, tipu daya seperti ini tidak bisa menyembunyikannya darimu. Pasien ini adalah orangmu. Siapa yang tahu apakah hal ini terjadi hari ini dengan izin diam-diam darimu? Berani-beraninya kau menuduhku menggunakan siksaan. Tunggu sebentar. Suara ini sangat familiar. Kamu harus membayar sedikit harga. Pengawal di rumah ini. Ternyata menyamar sebagai pengawal dan mengerjaiku. King Er. Hari ini. Apakah kamu tidak seharusnya memberiku penjelasan? Penjelasan apa? Penjelasan apa? Orang yang menuduhmu lebih tahu betapa tidak bersalahnya kamu. Karena kau mengatakan kau tidak bersalah. Maka aku bertanya padamu. Apakah mie itu buatanmu? Ya. Apakah kamu yang memberikannya padanya? Ya. Apakah tanah di dalam mie itu kamu yang masukkan? Kamu merasa itu tidak benar? Ya sudah, tidak benar. Kamu merasa itu benar? Ya sudah, itu benar. Kakak sepupu, lihat, dia sudah mengakui. Kalian sudah berusaha keras hari ini. Tidak lain hanya untuk membuat saya menyerahkan posisi permaisuri bodoh ini. Tidak perlu repot-repot seperti ini. Berikan saja kepadamu. Sekarang kamu puas? Jiang Xiao, aku beri kamu kesempatan terakhir. Asalkan kamu mengakui kesalahanmu dan memperbaikinya. Jangan melawan lagi terhadap ibumu. Aku tidak akan mempermasalahkan hal ini lagi seumur hidupku. HMPH. Kesempatan. Tuanku benar-benar memberi saya anugerah yang sangat besar. Memberikan saya kesempatan. Kau meninggalkanku di pekarangan lain. Beberapa tahun tanpa bertemu.
Apakah kau pernah berpikir memberiku kesempatan? Ketika di kediaman kerajaan aku dihina dan disiksa. Pernahkah kau berpikir memberiku kesempatan? Sekarang kau di sini, tinggi dan angkuh, belas kasihanmu benar-benar konyol. Kondisi ini sudah terjadi. Bukankah semuanya karena kau berpura-pura dan menipuku? Kamu bahkan lebih jahat dari mereka. Yang mulia, kakak sepupu King Er. Tolong tangkap wanita yang meracuni dan berencana membunuh yang mulia ini, masukkan dia ke penjara besar. Biarkan dia pergi. King Er. Berhenti. Kalau ingin pergi, tinggalkan barang-barang dari kediaman Wang. Apakah sudah bisa? Masih ada. Pakaian yang kamu kenakan juga milik Wang Fu. Baik. Semua akan kukembalikan. Sekarang aku tidak berutang apapun pada kalian. Aku, Jiang Xiao Xiao, mulai sekarang tidak ada lagi urusan dengan Wang Fu. Tidak ada lagi. Aduh. Hore. Bukannya aku tidak terus mengganggumu. Hujan rintik-rintik dengan bodoh menunggu. Anoreksia kamu. Maukah aku membantumu? Kau bisa membantuku. Membutuhkanmu untuk membayar sedikit harga. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu adalah penjaga istana. Penjaga istana? Kamu bahkan menyamar sebagai penjaga istana untuk mengerjaiku? Pelayanmu adalah perintah dari Yang Mulia, kan? Aku merindukanmu. Wang Yuan. Wang Yuan. Wang Yuan. Nona, mencuci satu bak pakaian 5 keping uang tembaga. Kita sudah mencuci selama 15 hari, baru mendapat 75 keping uang tembaga. Begini terus. Kapan kita bisa punya tempat tinggal yang layak? Aku sih tidak masalah. Tapi Nona, seorang putri bangsawan tidak bisa terus-terusan tidur di gudang kayu. Tuan dan Nyonya juga sudah lama meninggal. Kami berdua wanita lemah ini masih bisa bergantung pada siapa? Kita tidak perlu bergantung pada siapapun. Xiao Men, percayalah padaku. Di bawah langit yang luas ini, pasti ada tempat untuk kita bertahan hidup. Kita pasti bisa membuat tempat kita di sini. Yan Yulou membuka lowongan koki dengan gaji tinggi. 50 tael per bulan. Uang ini bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh semua orang. Rumah teh Yan Yu itu tempat seperti apa? Rumah makan kerajaan nomor 1 di Kyoto. Yang bisa makan di tempat itu. Pasti orang kaya atau bangsawan. Kalau bisa masuk ke sana. Wah, bukanlah hal yang mudah. Ada jalan lain yang terbuka. Pergi ke rumah teh Yan Yu. Para prajurit sudah pergi. Mengapa pernikahanmu dengan pangeran masih belum ada kejelasan? Pangeran baru saja sembuh dari sakit. Permaisuri ingin menunda beberapa waktu sebelum membahas hal ini. Kita harus segera bertindak sebelum terjadi hal yang tak diinginkan.
Pantas saja, ini adalah rumah makan kerajaan terbaik di Kyoto. Dia kurus. Selama setengah bulan ini, Wang Fei dan Xiao Man mengandalkan Wang Fei dan barang dagangan untuk bertahan hidup. Nona ini, perampokan atau menginap di hotel? Dengar-dengar kalian sedang mencari koki terkenal. Tuan ini, mau menggantikan siapa? Saya. Siapa? Dia ingin merekomendasikan dirinya sendiri. Dari mana datangnya gadis ini? Tidak tahu diri. Mengira ini toko kosmetik? Lihat tubuh kecil itu. Apakah dia bisa mengangkat pisau dapur? Ya. Dia paling menyukai istanamu. Nona membuatkan sup ayam untukmu. Jika kamu tidak ingin minum, ayo pergi. Memberimu minuman. Nona, saya meminta Yan Ming untuk membersihkan Ting Yusuan tadi malam. Anda masuk kembali. Siapa yang peduli padaku? Pertunjukan yang luar biasa. Jadi, tidak menerima wanita. Apa? Kamu takut wanita itu seperti banjir dan binatang buas yang akan memakan kalian? Jangan lupa, kamu juga lahir dari seorang wanita. Kamu datang untuk membuat keributan, ya? Lihatlah dulu ini tempat apa. Apa kamu pikir bisa bicara sembarangan di sini? Pergi keluar sekarang. Nona, apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Kau percaya cinta pada pandangan pertama? Bukankah itu Tong Zijun, pemuda tampan nomor 1 Kyoto? Ku dengar putra keluarga Cheng ini sangat kaya raya, dan banyak wanita yang menyukainya. Teman dekat wanitanya sangat banyak. Yang disebut cinta pada pandangan pertama, hanya karena tertarik pada penampilan saja. Bisa jadi kau tertarik padaku. Tentu saja bisa jadi aku tertarik padamu. Tidak pantas. Di depan umum bergelayutan dengan pria lain. Yang mulia pangeran, yang mulia putri. Nona Jiang sudah meninggalkan istana pangeran. Meskipun sudah meninggalkan istana, tapi itu tidak masuk akal. Gelarnya saat ini masih tetap sebagai permaisuri dari Wang Fu. Yang mulia, ini. Apakah Anda cemburu? Tapi saya bukan tipe yang Anda suka. Karena Smoke Rain Tower mencari orang yang terkenal. Kalau begitu, seharusnya keputusan saya untuk tinggal atau pergi ditentukan oleh kemampuan memasak saya. Saya rasa apa yang dikatakan oleh Nona ini sangat tepat. HMPH, kamu berani membicarakan keterampilan memasak? Keterampilan memasak? Lihat saja dia, bisa masak seperti itu? Masak? Lihat saja bagaimana dia memotong bahan. Pasti tidak bisa, kan? Kamu. Pisau yang bagus. Pinjam sebentar. Pisau yang bagus, pinjam sebentar. Bagus sekali keterampilan memotongmu. Keahlian memotong ini, tanpa 5 atau 10 tahun pengalaman, tidak mungkin dilakukan, ya. Wanita hebat tak kalah dengan pria. Nona, keahlian memotongnya luar biasa. Bagaimana? Sekarang, apakah Nona bisa masuk ke gedung Yanyu? Kamu menganggap gedung Yanyu ini tempat apa? Ternyata benar-benar seorang anak yang bodoh dan sombong. Hanya trik-trik kecil. Sombong tanpa batas. Yanyu Lou adalah bar kerajaan pertama di Kyoto. Dengan kemampuanmu yang sepertinya cuma segitu, kamu layak masuk sana. Apakah rumahmu di pinggir jalan? Maksudmu apa? Kamu terlalu ikut campur, ya? Apa hubungannya denganmu? Apakah aku bisa masuk Yanyu Lou? Kamu belum tahu, kan? Ingin masuk ke Yanyu Lou, kau harus melewati guruku terlebih dahulu. Apa? Nona, Anda belum tahu. Pengurus Yanyu Lou dan Koki Shen Yu adalah teman lama. Pengurusnya sedang berkelana. Tugas memilih koki terkenal Yanyu Lou tentu saja jatuh ke tangan Koki Shen Yu. Sekarang, kau masih berpikir bisa masuk ke Yanyu Lou? Ternyata pemilihan koki terkenal Yanyu Lou bukan berdasarkan kemampuan memasak,
Tapi apakah kamu telah menyinggung Su Sheng? Kata-kata Pangeran Cheng sangat bijak. Memilih koki terkenal tentu saja dilihat dari keahlian memasaknya. Namun, Nona Jiang ini hanya memiliki keterampilan pisau. Tapi belum terlihat keahlian memasaknya, hahaha. Apa yang bisa dia masak? Saya rasa, kamu tidak akan bisa masuk ke Yan Yulou ini. Namun, ada tempat di mana saya bisa memberimu es krim. Pemotongan daging di barat kota sedang membuka lowongan untuk pekerjaan pakan babi. Aku lihat kamu sih. Lebih cocok untuk pakan anjing. Hahaha. Kalian yang seharusnya jadi pakan babi dan anjing. Aku ada saran. Karena kita semua tidak saling setuju, bagaimana kalau kita coba bertanding? Siapa yang lebih tinggi? Siapa yang lebih rendah? Mari kita coba. Hahaha. Aku tidak salah dengar, kan? Kau ingin dia untuk beradu keahlian memasak dengan kita? Itu sama saja dengan mencari malu. Tuan Muda Chen, menurutmu dia pantas? Kau takut, kan? Kau takut, kan? Hahaha. Jika dibandingkan dengan saya, kamu benar-benar tidak tahu diri, nona kecil. Dia bilang ingin dibandingkan dengan siapa? Shen Yuchu, apakah dia gila? Apakah dia benar-benar tahu siapa Shen Yuchu itu? Pada usia 17 tahun sudah menjadi kepala koki di Fort Sishuai. San Shanfang itu apa? Hanya seseorang yang dipanggil untuk membantu. Itu semua adalah koki terkenal dari Kyoto. Jangan katakan tentang Chef Shen Yu. Saya rasa, jika dia adalah Chef Shen Yu, murid kecilnya bahkan lebih baik darinya. Baiklah, hari ini saya akan membantu Anda. Hanya saja jika Anda kalah. Orang yang kalah harus menandatangani surat permintaan maaf. Keluar dari Kyoto. Apakah kamu berani? Kenapa tidak berani? Hanya saja, jika aku yang menang, aku akan menjadi koki utama di Smoke Rain Tower. Dia lebih memilih menjadi budak bicu daripada tinggal di kediaman kerajaan. Dengan keterampilan memasak seburuk ini, kamu masih ingin mengalahkanku? Jika guru menambahkanmu satu lagi, aku tetap akan menang. Lalu, kamu masih berdiri di sana. Sebuah catatan, kenapa kamu tidak berani? Takut kalah ya? Jari-jarimu tidak akan putus. Ah, siapa yang takut? Ayo bertanding saja. Apa maksudnya? Dia bilang maksud Nona Jiang adalah bertanding sekaligus dengan murid dapur Shen. Dia tidak gila, ya? Dia mengatakannya dengan santai. Apakah dia tahu apa yang dia katakan? Mulutnya besar sekali. Kita lihat saja seberapa hebat kemampuanmu. Makanan yang lezat. Selera orang kan berbeda-beda. Lakukan saja apa yang kau kuasai. Tentu saja itu tidak adil. Bagaimana kalau kita tentukan pemenangnya dengan satu hidangan? Bagaimana menurutmu? Kalau begitu, mari kita coba hidangan langka, Yong Yun Sihai, hahaha. Hidangan, Feng Yun Sihai, yang telah lama hilang ini. Konon hanya tercatat dalam resep. Tidak ada yang pernah berhasil membuatnya. Feng Yun Sihai. Nama saya Jiang Xiao Xiao. Seorang koki. Baru saja, saya memenangkan kejuaraan kontes masak dengan hidangan legendaris dunia kuliner, Feng Yun Sihai. Saya memenangkan juara kontes masak. Yang ternyata adalah Feng Yun Sihai, hidangan andalanku. Keterlaluan. Di dunia ini, berapa banyak orang yang bisa menjadi angin dan awan di seluruh penjuru? Hidangan ini terakhir kali muncul di dunia 40 tahun yang lalu. Nona Jiang begitu mudah. Bagaimana bisa mengerti rahasia hidangan ini? Kata-kata Tuan Cheng ini kurang tepat. Angin dan awan di seluruh penjuru memang jarang terlihat. Tapi itu bukan berarti tidak ada tulang belulang yang tertinggal di kalangan rakyat. Meski saya sudah tua. Tapi sama seperti Nona Jiang. Aku juga belum pernah melihat badai di lautan luas. Dari mana bisa ada ucapan orang-orang kuno itu? Ambilkan buku resep di rumah. Baik. Tuan Cheng tidak bisakah karena wanita cantik membela dan mengabaikan fakta? Baiklah, aku akan mempersembahkan. Kematian lebih baik daripada. Sungguh menyenangkan. 3 hari kemudian, pada waktu yang sama, kita akan menentukan segalanya di Menara Hujan. HMPH. Tunggu sebentar. Nona Jiang, Anda seharusnya tidak setuju dengan pernyataan ceroboh darinya. Mengapa?
Shen Yu begitu menawan dan mempesona. Melihat seluruh Kyoto, wanita yang tak tertandingi. Dia tampak muda. Kenyataannya, ketulusannya. Beberapa tahun lalu, saya pernah mencicipi masakannya di pesta istana. Setara dengan keahlian memasak Shen Yu. Apakah kamu tahu mengapa keahlian masak Shen Yu Chu tak terkalahkan di Kyoto? Saya tidak tahu. Itu karena saya belum muncul. Apa yang kamu lakukan di sini? Lewat saja. Lewat saja. Kamu datang untuk melihat olok-olokku? Atau datang untuk membantu sepupu kesayanganmu itu? Kamu bukan tandingan Shen Michu. Tuan Chen, terima kasih banyak atas pengingat baikmu hari ini. Saat aku menyambut Chef Shen Yu Chu, aku pasti akan memasak sendiri. Sebagai tanda terima kasih. Tuan Chen, jangan khawatir. Aku sama sekali tidak akan memasak. Kamu akan memasak untuknya. Kalian berdua baru saja kenal, bukan? Pangeran Gu, apakah kamu pernah mendengar pepatah, tak bertemu, seperti tak kenal? Jiang Xiao Xiao, jangan lupa. Kamu masih istri Pangeran Gu. Pangeran, ingatanmu memang buruk. Aku dan keluarga Pangeran Gu sudah putus hubungan sejak lama. Ada apa? Apakah kamu menyesal atau merasa salah? Aku sudah memberitahumu terlambat. Aku cemburu. Ini benar-benar pantangan besar. Tapi yang ditulis adalah kata-kata makian untukku. Pangeran sangat perhatian padamu. Siapa yang tahu? Musuh dalam selimut. Kau sudah mempersiapkan beberapa hal. Benar, kau tahu di mana bisa membeli teripang? Gedung Harta Karun. Itu tempat apa? Itu tempat di mana kau bisa membeli barang-barang langka dan berharga apapun. Hanya saja pemiliknya memiliki sifat yang aneh. Barang-barangnya hanya dijual seharga 1 yuan. Kalau begitu, sepertinya aku harus memikirkan cara. Aku berteman baik dengan pemiliknya. Tentu kau tahu minuman apa yang disukai, bos? Minuman keras untuk bersenang-senang dan bernyanyi. Mabuk sampai tak sadarkan diri. Minum sendiri tidak sebaik minum berdua. Pemilik kedai, bagaimana menurutmu anggurku ini? Anggur yang bagus, sedikit lau apa? Teripang. Sedikit anggur ini, mana cukup? Apakah kamu akan meminum seluruh kendi anggur ini? Tentu saja. Minumlah semua ikan laut ini. Silakan ambil saja. Nona, itu tidak boleh. Jika semua ini diminum, bisa berakibat fatal. Bagaimana kalau kita minta bantuan pada Yang Mulia? Tidak mungkin, aku tidak akan pernah merendah di hadapannya. Janji seorang Junzi. Sulit untuk ditarik kembali.
Yang mulia pangeran, yang mulia putri. Dia pergi ke gedung permata. Apa? Nona Jiang sudah minum satu kendi. Mau minum lagi? Kling. Kling. Tentu. Nona, Anda benar-benar tidak bisa minum lagi. Hahaha. Saya masih bisa. Saya masih bisa. Ah, Nona. Tanggung jawab, duduk. Sisanya biar saya yang bersihkan. Pangeran Cheng tidak perlu khawatir tentang uang kui saya. Permaisuri saya juga tidak perlu khawatirkan Pangeran Cheng. Pangeran Gu punya toleransi minum yang bagus. Saya sarankan Pangeran Cheng untuk menjauh dari permaisuri Gu. Jika ada kesempatan lagi, saya akan memukulmu dengan kipas lipat di pergelangan tanganmu. Keren. Pria tampan. Tidak menyangka di sini ternyata ada begitu banyak pemuda tampan. Tidak benar. Mengapa kau mirip sekali dengan Gong Changqing? Brengsek itu. Berhati sempit dan tidak bisa membedakan benar salah. Bahkan sampai memperlakukan pangeran dengan seenaknya, menjijikan. Laki-laki sampah. Lagi pula memang pandai menipu aku. Pria sampah. Wajah ini sama tampannya dengan Gu Changqing. Sangat tampan. Saya kira kamu membenci saya. Ternyata kamu punya perasaan yang lebih dari itu terhadap saya. 100 poin. Saya tidak menyangka penilaian Wang Fei terhadap saya begitu tinggi. Tambah 100 poin lagi. Jangan bercanda. Tidak boleh minum alkohol. Tidak boleh melakukan hal-hal aneh. Berikan aku, berikan aku. Wu, masih bisa minum, ya? Lepaskan aku. Berikan aku, berikan aku. Saya akhirnya mengumpulkan begitu banyak uang. Datang ke tempat terkutuk ini. Sekarang semuanya sudah hilang. Dia bilang mau uang saya. Kembalikan uang saya.
Banyak sekali uangnya. Dengan uang ini saya bisa membeli banyak bahan makanan yang berkualitas. Juga pakaian cantik dan juga kakak tampan. Semua uang ini untukmu. Temani aku bermain, ya. Dari mana Wang Fei belajar semua hal yang tidak beres ini? Iya, iya. Ya. Baik, bagus sekali. Adik tampan ini milikku. Tuanku. Dia. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Aku tidak pergi, aku akan tetap di sini. Jika kamu tidak bisa tinggal. Kalau begitu aku letakkan di sini. Sudah sadar. Apa itu kamu? Siapa yang belum bangun? Memalukan, bagaimana bisa mabuk sampai seperti itu? Ini tempat mana? Ini adalah kediaman saya di tempat lain. Oh. Punya banyak kediaman, ya, Wang Ye? Apa masih ada beberapa gadis cantik yang dipelihara? Aku sudah tahu. Kalian para pria. Selalu saja suka yang baru, lupa yang lama. Istri dan selir banyak. Aku tidak. Tidak satu pun. Mungkin malah ada tak terhitung jumlahnya. Keluarga Guang dari awal sampai akhir memiliki. Tapi hanya ada kamu satu-satunya di istana ini. Ah. Kemarin malam aku minum alkohol. Aku ini orangnya. Gak kuat minum. Begitu aku mabuk, aku langsung hilang ingatan. Apa yang terjadi? Aku gak ingat. Wajahnya kurus seperti Gu Changqing. Tadi malam. Tidak terjadi apa-apa. Oh. Ah. Syukurlah, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Saya sudah menyuruh Yaning menyiapkan kamar tidurmu. Kembalilah dan tinggallah di sini. Kenapa tidak mau? Aku sudah meminta maaf kepada ibumu. Kau juga tidak takut aku akan meracunimu, kan? Aku hanya merasa bahwa kau seorang wanita lemah yang menjalani hari-hari sulit di luar sana. Di istana pangeran, tentu akan ada yang merawatmu. Sebenarnya, apa yang ingin kau lakukan padaku? Kau masih ingin memenjaraku. Aku baru saja sedikit menyukaimu. Yang mulia Adipati Gu, jangan-jangan kau mengira setiap wanita ingin tinggal di istana milikmu? Tempat itu bagiku hanyalah penjara yang membelenggu saja. Aku lebih suka tinggal di jalanan. Aku tidak akan kembali. Kau apa katamu? Pergilah menemui sepupumu tersayang itu. 1500 TL. 3000 TL. 3000 TL belum lagi makan. Hidangan yang dimasak oleh Chef Jiang cukup untuk membeli sangkar hujan saya yang berkabut. 3002. Agar bisa langsung menyantap masakan Chef Jiang. Yang mulia sangat murah hati. Berhenti berbicara tentang sang pangeran. Nona, saya rasa Anda mungkin salah paham tentang Wang Ye. Kenapa kamu berbicara untuknya? Bukan, saya hanya merasa Wang Ye orangnya sangat baik. Tadi malam dia bahkan menjaga Anda sepanjang malam. Anak muda, apakah uang ini cukup untuk membuatmu bermain denganku? Kapan kamu bisa mengandung anakku? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak.
Dulu saya pikir pangeran tidak peduli pada orang lain. Tapi sekarang saya lihat dia benar-benar baik pada Nona. Siapa yang peduli? Berita penting, berita penting. Lomba masak di lantai hujan asap segera dimulai. Lihat-lihat, cek-cek. Jangan lewatkan kesempatan ini. Beli sekarang atau menyesal kemudian. Jujur dan tidak menipu. Silakan membeli lebih banyak. Seharusnya tidak ada yang sebodoh itu untuk mencari Nona Jia. Jelas sekali Shen Yushu akan menang. Tidak ada yang memilihku. Sekarang orang-orang berpikir untuk memilih piala seni. Sejujurnya, seandainya kau bukan nonaku, saya juga ingin memilih satu. Ambil. Apa namanya? Bisa menaruh seluruh uang yang saya dapatkan. Ambil saja. Kalau begitu. Hanya satu. Semua untuk saya. Jangan terlalu banyak berbicara tentang kemungkinan, kita hanya punya 20-an teman. Bagaimana kalau kita kalah? Ah, lalu, bagaimana kalau kita kalah? Di negara Duyangguo. Di negara itu, aku sudah pernah bertemu. Benar-benar ada orang yang percaya dia akan melakukan ini hari ini. Aku akan bertaruh 20 tael lagi. Bermain dengan risiko kecil untuk mendapatkan yang besar. Hari ini aku akan membuat banyak uang darinya. Sepertinya uang 500 tael milik pangeran mulai terbang. 500 tael. Aku juga paham dunia persilatan. Apa benar gadis ini memiliki kemampuan luar biasa? Sudahlah, seberapa hebat pun, masih bisa membuat casing ponselku rusak. Apa ini lelucon? Hari sudah terang. Jika kita menang, aku akan mempercepat. Kontes keterampilan memasak Tuan Zheng segera dimulai. Kamu juga persiapkan diri ya. Tenang saja. 500 liangmu pasti tidak akan sia-sia. Lomba memasak di Smoke Rain Tower resmi dimulai. Kamu memang. Wah, ini juga cukup luar biasa. Keterampilan pisau yang terlatih. Tidak heran kalau itu Chef Shen Yu. Meskipun menjadi Nona Jiang, dia juga tidak ingin memasak. Bukan pisau untuk bahan kertas. Tenang saja, pasti Chef Shen Yu juga. Masih ada waktu untuk mengaku kalah. Masak saja, tidak ada yang bisa mengalahkan orang itu. Jangan salahkan aku kalau aku sudah memberi peringatan. Kalau soal memasak, di Kyoto, tidak ada yang bisa mengalahkan guruku. Itu karena nenekku belum datang. Jangan banyak bicara dengan dia. Aku hanya tahu kehebatan keluarga Yutuku. Kasihan. Sudah. Kamu yang mengaku berani melawan Dewa Maut. Sudah. Waktu habis.
rasanya enak. Tidak heran ini adalah hidangan lezat yang hanya ada dalam legenda. Baru saja mencobanya. Benar-benar tidak mengecewakan. Baiklah, mari kita lanjutkan minum. Apa maksudnya? Apakah masakan ini tidak enak? Baiklah. Dunia ini ternyata memiliki hidangan yang sangat lezat. Aku tahu hidangan selezat ini. Aku seumur hidupku tidak akan menyesal. Aku pilih ini. Saya pilih ini. Tidak tahu apa pendapat kalian berdua. Menurut kalian, yang mana yang lebih enak? Kalau begitu, tidak tahu apa pendapat kalian berdua. Menurut kalian, yang mana yang lebih enak? Ini sedikit tanda penghargaan. Perihal lomba memasak, saya harap Tuan bisa membantu. Nanti saya akan minta Xiao Cui untuk mengoleskan bedak merah di piring. Piring yang ada warna merah seperti bedak itu adalah masakan yang dibuat oleh master. Keterampilan memasak Chef Shen sangat luar biasa. Seluruh ibu kota Beijing jarang ada yang bisa menandingi kemampuannya. Tenang saja. Tenang saja. Baik, saya pilih yang ini. Sekarang skor imbang 1-1. Suara Anda sangat penting kali ini. Aduh, tidak perlu terlalu formal. Jika ada yang perlu, silakan perintahkan saja. Apa yang bisa saya lakukan? Saya pasti akan melakukan sebaik mungkin. Hari perlombaan memasak. Tuan cukup memilih piring yang ada warna merah merona di atasnya. Saya pilih hidangan ini. Hidangan ini berasal dari... Hidangan ini karya Chef Shen Yu. Selamat untuk Chef Shen Yu. Bagus sekali. Aku menang, aku dapat uang. Keahlian Chef Shen Yu memang luar biasa. Di Kyoto, mungkin dia satu-satunya. Tapi tidak masuk akal kalau aku kalah. Pokoknya, melihat wajahnya yang suka ngemil, dia pasti merasa masakan yang aku buat lebih enak. Apa yang harus dilakukan? Kak Jiang adalah guruku, dia yang menang. Jari-jari secantik ini akan segera hilang. Kalau mau disalahkan, salahkan dirimu sendiri yang masaknya buruk. Dengan kemampuan masak yang seburuk ini, masih mau bersaing dengan guruku? Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa bertahan di kota ini tanpa jari-jari itu. Kalian ini mau memohon untuknya? Jika bertaruh, harus siap kalah. Apa Jiang Jie tidak bisa menerima kekalahan? Hebat sekali, jika bertaruh, harus siap kalah. Coba tanya, pelayanmu itu sudah melakukan apa saja? Ini apa? Bedak wajah. Ini terkena saat dia menyisir dan merias aku. Benarkah? Hai, bedak merah di malam itu sama persis dengan yang ada di jari pelayan kecil ini. Apa maksudnya? Jangan-jangan. Bedak merah di tanganmu itu sebenarnya untuk apa? Sepertinya kau ingin merasakan dinginnya penjara, ya? Paman Hu. Paman Hu. Ya. Nona kami menyuruhku untuk membuat bedak sampai malam.
Katanya hanya dengan begitu para selir akan tahu masakan mana yang dibuat oleh Shen Yuju. Ya. Nona kami menyuruhku untuk membungkus bedak sampai malam. Katanya hanya dengan begitu para juri akan tahu masakan mana yang dibuat oleh Shen Yuju. Mengapa mereka melakukan ini? Jangan-jangan juri menerima suap dari mereka? Tidak, 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 tidak. Pasti tidak. Pasti tidak. Apa yang tidak mungkin? Shen Yuju mudah saja bersama Nona Jiang. Mengapa harus melakukan hal seperti ini? Itu harus ditanyakan pada kedua orang ini. Saya tidak melakukan apa-apa. Ini jelas ada yang menjebak saya. Menjebakmu. Maka aku ingin bertanya, dari mana asal 500 liang yang kau bawa dari rumah Teh Yan Yu kemarin? Itu uang hasil berdagangku. Ya, benar. Kau masih belum jujur. Menerima suap. Tangkap dan penjara dia. Yang mulia ampun. Yang mulia ampun. Yang mulia, ampun, yang mulia, ampun. Itu bibi disebabkan oleh si Yusu. Aku juga ikut, aku juga ikut, aku juga ikut. Aku juga menerima uang dari Nona San. Mereka benar-benar menggunakan uang untuk membeli juri. Ui, apa omong kosong koki kekaisaran? Menyebabkan aku rugi uang. Tidak bisa, kalau kalah uang, mereka harus membayar. Itu merugi. Merugi, merugi. Merugi, 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 merugi. Merugi, harap tenang semua. Shen Yuju dan Suhi bersekongkol dengan juri. Metode mereka keji. Yan Yulou memutuskan untuk membatalkan kualifikasi mereka berdua. Hasil dari kompetisi kali ini adalah Miss Jiang yang menang. Saya masih lebih ingin membuktikan diri lewat keterampilan memasak. Tolong cari juri lain. Baik. Saya. Bagaimana rasanya, kalian berdua? Selamat, Nona Jiang. Mulai hari ini, Anda adalah kepala koki baru di Smoke and Rain Tower. Selamat, Nona Jiang. Mulai hari ini, kamu adalah kepala koki baru di Unyulo kami. Baik, baik, baik. Tunggu sebentar. Nona Su, apakah kamu lupa tentang taruhan kita sebelumnya? Cincin berlian, keluar dari ketelitian. Kali ini, aku akan memaafkanmu. Pergi. Tuan Putri Benfu. Mulai hari ini, larang Suhi mendekati kediaman Wang. Baik. Nona kami menang. Rumah kecil. Kami sudah tidak punya rumah lagi. Di kota besar ini, pasti ada tempat bagi kami untuk berlindung. Aku pasti akan berhasil di sini. Nona kita berhasil. Nona kita benar-benar berhasil. Koki istana yang terhormat ternyata melakukan hal yang memalukan sekali. Kalian memasaknya kalah, tidak apa-apa. Tapi kepribadiannya juga buruk sekali. Kembalikan uangku. Kembalikan uang kami. Stabilkan kamera. 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 Sudah. Dua Tuan Chef Jiang benar-benar tidak punya waktu untuk memasak untuk kalian berdua sekarang. Dua Tuan Chef Jiang benar-benar tidak punya waktu untuk memasak untuk kalian berdua sekarang. Permaisuri sudah datang. Untuk bisa makan masakan Tuan Chef Jiang, kalian harus antri. Tidak perlu ditanya lagi.
Sekarang saya hanya ingin tahu masakan yang dibuat oleh Tuan Chef Jiang. 8 liang, saya harus makan masakan Tuan Chef Jiang dulu, 1000 liang sebagai tebusan untuk Tuan Jiang. Cheng juga memiliki kesadaran diri. Tidak perlu mendapatkan Nona Jiang, hanya saja. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Saya tidak ingin hidup sendiri. Ini hanya permintaan antar teman. Jika Nona Jiang merasa malu. Lalu Cheng meninggal karena tidak kuat. Moralitas menculik saya. Hingga kini, sekelompok orang kaya dan berkuasa. Siapa yang tidak ingin segera mencicipi masakan kepala koki Jiang? Yang mulia, apakah Anda tidak takut berita tentang keberanian Anda menghabiskan uang begitu banyak di Anyu Tower akan tersebar? Semua itu hanya untuk dirinya sendiri. Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk, ya. Biarkan aku masuk, tolong. Bibi. Tante. Saya sadar telah melakukan kesalahan. Saya malu untuk bertemu denganmu. Tapi ada sesuatu yang harus saya sampaikan padamu. Apa itu? Pangeran itu, demi bersaing dengan pria lain memperebutkan prajurit. Di Menara Yanyu, dia menghamburkan uang sebanyak itu, apa masalahnya? Pergilah ke Menara Yanyu. Iya. Sebagai wanita, keluar rumah dan menampakkan diri saja sudah cukup. Bahkan sampai membuat pangeran terpikat. Tuan, ini adalah area dapur. Hati-hati agar tidak terbakar, lihat. Aduh, Tuan benar-benar tidak boleh. Mengatakan Tuan Jiang. Tamu ini memaksa datang ke sini. Saya tidak bisa menghentikannya. Kamu datang untuk apa? Saya. Kamu datang untuk apa? Saya. Dia bersedia membuatkan makanan untuk tuanku. Hei, kamu sebenarnya ingin apa? Saya dengar masakanmu enak sekali. Saya ingin mencobanya. Ternyata barang antik ini ingin mendapatkan privilese. Ini bukan istanamu. Tidak semua orang harus mengelilingimu. Kalau mau makan, antri di sana. Nanti giliranmu dipanggil. Baik. Apakah orang tua ini sekarang jadi mudah diajak bicara? Hal-hal yang lalu sudah berlalu. Kita harus melihat ke depan. Maksudmu apa? Belakangan ini istana terasa sepi. Jika kau punya waktu, seringlah kembali menjenguk. Bukannya begitu, ini lebih menakutkan daripada kau memukul atau memarahiku. Apa kau salah minum obat? Li Fei. Saya datang ke Yanyulou untuk apa? Apa yang bisa dilakukan di Yanyulou? Tentu saja datang untuk makan. Makanan di Yanyulou juga patut dicoba, jadi saya pesan beberapa hidangan khas. Karena saya sudah datang. Mari kita coba saja. Wanita cantik, bawa saya ke dapur, ya. Ibunda saya tidak menyusahkanmu, kan? Tidak. Hanya sedikit di bagian dagu. Menyusahkanmu? Bukan, tidak. Lihat dulu, ini tempat apa? Ada siapa yang bisa menyusahkan kita? Atau kamu? Kembali ke pangeran, ya? Ah, aku bukannya ingin mengurungmu. Aku hanya tidak mau. Aku tidak ingin terkurung di antara tembok dan genteng merah. Yang kuinginkan adalah dunia yang lebih luas. Nona Jiang menginginkan. Aku bisa memberikannya.
Nona Jiang menginginkan. Saya bisa. Kamu ingin mencapai sesuatu di menara hujan ini. Dukungan. Kamu ingin bepergian dan menikmati pemandangan. Melihat keindahan dunia. Selama itu yang kamu inginkan. Saya akan berusaha memenuhinya. 3000 sungai lemah. Aku hanya berbicara dengan Nona Jiang. Rumah teh Yan Yu milikmu. Kau ingin mengelolanya sendiri, silakan. Kau ingin bekerja sama juga boleh. Aku hanya ingin memberitahumu. Di sini, kau akan selalu bebas. Kurasa aku masih meremehkanmu. Tuan Cheng, jangan lupa. Saya sudah menikah dengannya. Nona, Nona. Ada tamu lagi yang memberikan komentar. Mereka ingin makan masakanmu. Tuan Chen, sembunyilah. Beritahu saya. Tinggalkan tempat ini. Dengan hormat, saya akan melaksanakannya. Atas. Sutra yang bagus. Ini pasti menghabiskan banyak uang, ya. Ini adalah hadiah yang dipersiapkan oleh Cheng untuk Nona Jiang. Mohon senyumlah, Nona Jiang. Wow. Ini adalah hadiah yang saya berikan kepada. Wah. Ini adalah yang saya kirimkan kepada Fei. Ah, sudah cukup. Jangan kirim barang ke menara awan hujan lagi. Kami di sini tempat memasak. Jangan sampai mengganggu usaha saya. Ah, ambil saja semua, ambil semuanya. Ambil semuanya. Tadi baru saja mengambil dari kotak Yan Ningtai. Bahan ini jelas sekali barang bagus, kirimkan. Nona, Anda lebih suka yang mana, Wang Ye atau Cheng Gongxi? Keduanya tidak. Pasti ada yang lebih Anda sukai. Saya dengan mereka hanya teman saja. Teman. Jika memang semuanya teman, kenapa kau memperlakukan kami berbeda? Benda-benda yang dikirim Tuan Muda Chen, satu pun tidak kau terima. Tapi yang dikirim pangeran, kau tidak pernah menolaknya. Mana ada? Kamu tidak menerima barang milik Tuan Chen, karena kamu tidak ingin berhutang padanya. Dan kamu tidak sopan pada pangeran. Karena dari lubuk hatimu, kamu merasa bahwa kamu dan pangeran adalah keluarga. Bohong. Mau makan? Nona Jiang. Bukan memaksa, tapi berharap kau berkenan. Pergi bersama ke tepi sungai untuk melepas lampion. Kurasa langit sudah mulai gelap. Tuan Muda Chen sebaiknya cepat kembali dan beristirahat. Tidur cepat bangun cepat itu baik untuk kesehatan. Nona Jiang. Aku sudah mengerti isi hatimu. Aku tahu pangeran memiliki tempat yang sangat besar di hatimu. Cheng juga menyadari diri. Tidak harus mendapatkan Nona Jiang, hanya saja. Hari ini adalah ulang tahunku. Aku tidak ingin merayakannya sendirian. Ini hanya permintaan antar teman. Jika Nona Jiang merasa kesulitan, maka Cheng tidak akan memaksa dan mati. Moralitas tidak boleh memaksaku.
Baiklah, hanya melepas lampion saja. Kalau begitu, ayo pergi. Baik. Apa? Yang mulia pangeran. Yang mulia pangeran, mengapa Anda datang? Apakah Anda mencari Nona? Nona. Nona sudah pergi. Atau Tuan tunggu di dalam gedung? Tidak perlu, saya akan menunggu dia di sini saja. Baik. Benda ini. Sepertinya Gu Changqing tidak akan menyukainya. Terima kasih, Nona Jiang, telah menemani saya merayakan ulang tahun hari ini. Hal yang terjadi hari ini akan selalu saya ingat. Kita teman. Tidak perlu sungkan. Nona Jiang. Ada satu hal lagi yang ingin saya katakan. Keluar dari menara asap hujan. Namun saya justru sangat terpesona oleh Nona Jiang. Apa yang disebut jatuh cinta pada pandangan pertama? Hanya karena tertarik pada penampilan. Bisa saja itu kamu padaku. Tentu saja. Bisa juga aku padamu. Sejak saat itu, mataku selalu tidak bisa berhenti memandangmu. Pada hari itu di Smoke and Rain Tower, banyak dari apa yang saya lakukan adalah dari hati yang tulus. Selama itu adalah yang Tuan Jiang inginkan. Saya, Cheng Zijun, siap melakukannya. Tidak tahu apakah Tuan Jiang bersedia memberikannya kepada saya. Ini Gu Changqing. Tidak tahu apakah Tuan Jiang bersedia memberi saya kesempatan ini. Maaf. Saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai. Ini adalah Gu. Aku dan dia selalu bertengkar. Ada banyak perilakunya yang tidak bisa kuterima. Tapi, aku tetap tidak bisa mengendalikannya. Ingin berlari ke arahnya. Gu Changqing, kamu datang. Pria kesepian dan wanita kesepian berjalan bersama malam hari. Apa ini? Seorang pria dan wanita berjalan bersama di malam hari. Apa ini? Usiamu masih muda, kenapa bicara seperti orang tua? Masih bilang seorang pria dan wanita berjalan bersama di malam hari. Lalu, kamu datang ke sini larut malam, maksudmu apa? Aku tidak sama seperti dia. Aku? Kamu? Apa maksudmu? Aku suamimu. Ingatanmu benar-benar buruk. Jangan-jangan kau lupa bahwa aku sudah tidak ada hubungannya lagi dengan wangfu kalian? Segera sekali kau ingin memutuskan hubungan ini. Kurasa kau ingin memiliki hubungan dengannya. Kau hanya mencari masalah. Kalian berdua dengarkan aku sebentar. Apa urusannya denganmu? Pergi sana. Kenapa kamu tidak tidur larut malam dan malah datang mencariku untuk bertengkar? Aku rasa kamu hanya tidak suka. Aku sudah benar mengatakannya padamu. Aku memang tidak suka. Aku tidak suka melihatmu makan malam tengah malam dengan pria lain. Aku tidak suka kamu dekat dengan pria lain seperti itu. Apalagi kalau kamu tertawa dan bercanda dengan pria lain. Aku cemburu. Aku cemburu. Betapa bodohnya, bagaimana mungkin aku cemburu? Permaisuri terlalu berlebihan. Kalau begitu, teruslah keras kepala. Aku tidak mau bermain-main denganmu. Dia sudah lama di sini. Kita lihat saja sampai kapan kau bisa bersikeras. Makanan malam haruslah nasi goreng zombie. Nona, Tuan Pangeran sudah pergi.
Mari makan malam. Aku hanya melihat lampunya cantik. Nona, jika kau tidak suka, aku akan membuangnya. Lampu kelinci yang begitu lucu, siapa yang tidak suka? Simpan saja. Nona, jangan marah pada pangeran lagi. Sebelum Anda kembali, pangeran sudah menunggu Anda lama di luar. Dan saya dengar, kata Yanyan, lampu kelinci ini dibuat langsung oleh pangeran. Saya tidak marah kok. Dia cemburu, itu berarti dia suka. Saya bodoh. Bagaimana mungkin aku cemburu? Aduh, pria sepolos ini sekarang jarang ditemui. Lalu tadi itu pura-pura melepaskan. Ah, sudahlah. Kamu juga tidak akan mengerti. Bantu sebarkan sebuah berita untukku. Tuan Putra, ini tidak baik. Saudaraku, tahukah kamu pria seperti apa yang disukai Paman Jiang? Tentu saja saya tahu ini. Tinggi, 188 cm. Tetap bugar dan memiliki sosok yang baik. Jadilah tampan dan berpenampilan menarik. Otot perut dan otot dada. Hal terbaik adalah memiliki bakat. Jika Anda tidak memiliki bakat, tidak apa-apa jika Anda bisa menghasilkan uang. Kakak tahu, Paman Jiang suka pria seperti apa? Tentu saja aku tahu. Tinggi 188 cm. Wah, badannya bagus. Wajahnya tampan. Punya otot perut dan dada. Lebih baik lagi kalau punya bakat. Kalau tidak punya bakat, yang penting bisa menghasilkan uang juga boleh. Dengan Lin Shu, kan? Xiao Man mengangkat kota itu. Saya tidak setuju dengan sungai. Saya tidak setuju dengan healing. Mengapa? Karena aku menyukaimu. Aku ingin kamu kembali ke istana. Bukan hanya karena kamu seorang putri. Tapi karena aku menyukaimu. Saya ingin melihatnya setiap hari. Saya tidak ingin melihat pria lain mendekat. Aku hanya iri hari itu. Xiao Man, buka kotaknya. Apakah itu harus masuk akal? Ini. Hidup berdampingan dan mandiri. Temui Kong Xuanxi. Wow. Wanita muda dan pangeran mempunyai kekasih dan akhirnya menikah. Tuan dan istrinya seharusnya merasa nyaman mengetahui hal ini. Ayo semuanya, cepatlah. Akan segera dibuka. Ada apa denganmu? Bagus. Wajahnya sangat gelap. Ketika pelanggan datang terlambat, mereka akan ditakuti oleh Anda. Mengatakan tidak apa-apa. Anda menangkap pencuri sepanjang hari. Tahukah kamu hari ini hari apa? Hari apa ini? Ulang tahunmu. Itu hari ulang tahunku. Itu juga benar. Ah, hari ini adalah hari Valentine Tiongkok. Apakah Yanyulo terlalu sibuk dan aku tidak bisa pergi? Jangan khawatir, saya pasti akan pulang malam ini. Tuan Jiang berkata bahwa pelanggan pertama di meja hari ini memesan Feng Yin Sihai. Persiapkan untuk Anda. Itu hari ulang tahunku. Itu juga benar.
Ah, hari ini adalah hari Valentine Tiongkok. Aku merindukanmu. Jangan khawatir, saya pasti akan pulang malam ini. Anda. Persiapkan untuk Anda. Phoenix bernyanyi di seluruh dunia. Ayo semuanya, bersiaplah. Baiklah, potong ini. Aku merindukanmu. Meskipun aku bisa melihatmu setiap hari. Tapi aku masih ingin. Anda. Aku juga merindukanmu sepanjang waktu. Kamu mencintaiku. Saya.